Baik, selamat siang untuk semua. Perkenalkan, nama saya Stephen Timothy. Saya harap untuk video dan suara sudah bisa didengar dengan jelas ya. Kalau sudah bisa didengar dengan jelas, mungkin bisa kasih komentar atau bisa kasih reaction. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan yang sejatinya dibentuk dan dibangun. Untuk menggambarkan hal tersebut, ada sebuah kisah tentang peraturan perbudakan di masa lalu. Bukan berarti kita mendukung adanya perbudakan, tetapi ini merupakan sebuah gambaran yang baik sekali untuk menggambarkan bagaimana sih posisi kita dengan Tuhan hari ini. Dan apa yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan hari ini untuk kita bisa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Nah, untuk ayat bacaan ada 6 ayat di Keluaran pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-6, karena sedikit saya akan bacakan bagi setiap kita. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia akan seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepada dia seorang istri, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi, ini yang penting, ayat yang ke-5, jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, maka istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuan itu membawa kepada Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, ini adalah kisah tentang peraturan perbudakan di Israel yang dituliskan oleh Musa. Jadi Musa menuliskan di dalam hukumnya bahwa seorang budak itu hanya boleh ditawan selama 6 tahun. Setelah itu dia harus dikeluarkan. Tetapi yang menarik adalah ada 2 jenis budak. Ada budak yang involuntary, budak yang karena terpaksa, karena dia harus menjadi budak, biasanya disebabkan oleh karena keluarganya miskin, maka seorang menjual akan kebebasannya, menjual dirinya untuk menjadi seorang budak. Atau bisa juga karena mempunyai hutang atau tidak bisa mengembalikan akan pinjaman atau bahkan terdapat ketahuan melakukan kejahatan, maka dia dihukum untuk menjadi seorang budak. Nah, ini adalah budak-budak yang involuntary. Seorang budak yang bukan karena keinginannya sendiri, tetapi dia harus menjadi budak. Nah, yang menarik adalah kita melihat banyak daripada film-film, daripada tulisan demi tulisan, kisah demi kisah, seorang budak itu diperlakukan dengan sangat tidak baik. Ada disiksa, ada yang tidak dikasih makan, ada yang bahkan sampai kehilangan nyawanya. Nah, memang tidak ada hukum yang menuliskan bahwa seorang budak harus diperlakukan dengan baik, bla bla bla, seperti layaknya seorang pegawai atau pekerja hari ini. Memang budak posisinya diletakkan lebih bawah daripada pegawai atau seorang pekerja yang ada hari ini. Tetapi bukan berarti semua tuan yang mempunyai seorang budak pada zaman itu merupakan tuan yang jahat, tuan yang kejam. Bahkan ada banyak orang yang memilih untuk menjadi seorang budak untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Karena jika seseorang sangat miskin pada zaman itu, maka sungguh-sungguh tidak bisa makan. Mereka tidak punya tempat untuk berteduh, dan tidak ada seseorang pun yang mau untuk menolong. Mungkin kalau di zaman ini,
Kalau seseorang yang sangat miskin, masih ada yayasan sosial, masih ada banyak yang mau menolong, mungkin kita bisa minta bantuan dengan orang lain dan lain, atau bahkan dengan negara dan lain sebagainya. Tapi pada zaman itu, kalau seseorang sangat miskin, mereka bisa sampai mati di pinggir jalan karena tidak mempunyai tempat berteduh ataupun makanan untuk dimakan. Nah, untungnya tidak semua tuan itu jahat, maka ada banyak tuan-tuan yang baik juga, sehingga tuan ini memberikan pakaian yang layak, memberikan tempat tidur yang layak, memberikan makanan yang layak, dan budak ini merasa senang untuk bisa tinggal bersama dengan tuannya dan mengabdi seumur hidup kepada tuannya. Maka ada jenis budak yang kedua yang menamakan sebagai budak yang voluntary, atau seorang budak yang dia memilih untuk menjadi budak bukan karena sebuah paksaan, bukan karena sebuah keharusan, tetapi dia memilih menjadi budak karena keinginannya sendiri. Dan ini menarik sekali, dia ingin menjadi budak sebab dia mencintai akan tuannya. Dan awalnya saya bingung, kok iya ya? Masa iya ada seseorang pegawai, pekerja yang begitu amat mencintai bosnya sampai dia mau mengabdi seumur hidup dengan bosnya? Kok bisa seperti itu? Tetapi nyatanya, kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga, kalau seorang budak itu dilepaskan pada tahun yang ke-6, maka budak itu harus keluar dari rumah tuannya tanpa membawa apapun juga. Bahkan menurut catatan, tidak sehelai kain pun boleh dibawa pulang oleh budak itu ketika dia selesai daripada masa tugasnya yang merupakan 6 tahun. Akibatnya apa? Banyak budak yang setelah dia keluar dari rumah tuannya, bukannya dia menjadi orang yang bebas, tetapi justru dia menjadi budak untuk tuan yang lain. Atau justru dia ada di jalanan, tidak bisa makan, tidak ada tempat berteduh, dan akhirnya mati di jalanan. Maka kalau seorang budak sudah bertemu dengan tuan yang baik, maka ini adalah merupakan keputusan yang sangat tepat untuk dia memilih untuk mengabdikan seumur hidupnya untuk menjadi seorang budak. Dan ini adalah merupakan sebuah gambaran yang baik dan sangat jelas tentang bagaimana cara kita hidup saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan tidak seharusnya kita memperoleh kehidupan yang kekal, tidak seharusnya kita diselamatkan karena upah daripada dosa ialah maut. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit, maka dia berkata bahwa semua kutuk daripada dosa sudah dihapuskan. Maka saya percaya setiap daripada kita, saudara dan saya, kita sudah bebas dari yang namanya kutuk dosa, kita sudah diampuni, dan kita sudah mempunyai jaminan kehidupan yang kekal, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita untuk tinggal bersama dengan Dia nantinya. Maka kita diberikan sebuah kehendak bebas untuk kita memilih antara kita mau hidup dengan jalan kita sendiri, atau kita mau hidup mengikuti akan Tuhan kita. Dan ini adalah sebuah gambaran seperti seorang budak yang selesai daripada masa pengabdiannya, masa hukumannya selama 6 tahun, maka diberikan sebuah pilihan antara budak itu mau keluar dari rumah tuannya dan menjadi seorang yang bebas, atau dia tetap mau mengabdi kepada tuannya dengan dasar cinta atau dengan dasar kasih. Kita bisa hidup bebas, tetapi sama seperti seorang budak yang sudah dibebaskan, dia tidak mempunyai apa-apa, dan karena keadaan seringkali seorang budak yang sudah dibebaskan justru kembali menjadi budak bagi tuan lainnya, atau justru mati di pinggir jalan.
Nah, sama halnya dengan setiap kita. Kalau kita memilih untuk cara hidup dengan yang kita mau, yang kita suka, bisa, tetapi ujungnya mungkin kita akan menjadi budak daripada dosa sekali lagi, atau yang lebih parah, kita akan dihukum, kita akan mati, kita akan kena konsekuensi daripada yang namanya dosa itu. Maka sebuah pilihan yang paling baik dan paling tepat adalah ketika kita tahu akan kebenaran, kita tahu kita sudah ditebus, kita tahu kita sudah diselamatkan, untuk kita tetap memilih untuk hidup bagi Tuhan, bukan karena kita harus nurut kepada Tuhan, tetapi karena kita mengasihi akan Tuhan. Bukan karena kita takut untuk dihukum, tetapi karena kita tahu Tuhan punya rencana yang paling indah, yang paling baik untuk setiap kita. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan sebuah ilustrasi yang sangat baik tentang seorang atau keadaan kita pada saat kita sedang mengendarai mobil. Pada saat kita mengendarai mobil, seperti yang kita ketahui saat ini, kita sudah dibatasi untuk kecepatan maksimum di jalan tol. Ada yang 100 km per jam, ada yang 120 km per jam. Dan saya tidak cerita kebanyakan orang, tetapi saya sendiri seringkali menyetir dengan kecepatan lebih daripada yang seharusnya. Lebih dari 100 km, lebih dari 120 km. Tetapi ketika saya melihat ada mobil polisi, atau ketika saya tahu di situ ada kamera yang melihat akan batas kecepatan, saya mengurangi kecepatan. Seolah-olah saya mengendarai mobil dengan baik dan mengikuti peraturan, tetapi begitu tidak ada yang mengawasi, tidak ada polisi, tidak ada kamera pengawas, saya akan menyetir dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, ini membuat saya bukan menjadi seseorang yang taat. Saya hanya menjadi seorang taat karena takut dengan peraturan. Tetapi hal yang sangat berbeda ketika saya membawa akan keponakan saya yang masih bayi. Saya punya seorang keponakan yang usianya masih 1 tahun dan 2 tahun. Dan kalau saya menyetir dengan ada keponakan saya di mobil, maka dengan kesadaran, saya tidak akan menyetir dengan kecepatan yang tinggi. Kenapa? Saya tidak mau mencelakai mereka, orang-orang yang saya kasihi ini. Saya akan menyetir dengan lebih berhati-hati, menyetir dengan lebih pelan sedikit, untuk memastikan keselamatan orang-orang yang saya kasihi. And this is the power of love. Ini adalah kekuatan akan kasih atau kekuatan akan cinta. Kalau kita masih menjadi seorang budak, menjadi seorang yang taat kepada Tuhan karena takut dengan hukuman, maka kekuatan itu tidak akan seberapa. Ketika kita tahu kita tidak dihukum lagi, maka kita akan melakukan dosa sekali lagi. Kita akan jatuh sekali lagi. Kita di-drive, kita digerakkan oleh karena sebuah ketakutan. Tetapi kalau kita digerakkan oleh karena kasih, maka kita melakukan dengan sukacita. Kita melakukan kebaikan, kita memberikan taburan, mungkin kita bekerja, mungkin kita menghindari akan hal-hal yang tidak baik seperti berbohong atau menipu, bukan karena kita takut akan konsekuensinya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan kita. Dan itu yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan. Kita melakukan dan kita taat kepada Tuhan bukan karena kita takut akan hukuman, sebab kita percaya kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan ini akan menjadi driving power, ini akan menjadi motivasi yang luar biasa bagi setiap kita. Karena kita melakukan segala sesuatu because we love our master. Kita mengasihi akan Tuhan kita. Dan bahkan
Yang menarik adalah tidak perlu dibuka dan tidak perlu, nanti kita akan bisa baca di tempat kita masing-masing. Di Filipi 2 ayat yang ke-7, Tuhan mengambil posisi sebagai seorang budak. Tuhan Yesus sekalipun, dia mengambil posisi menjadi seorang budak. Untuk apa? Sebab dia mengasihi akan Bapa, dia mengasihi akan setiap kita. Dan ini akan menjadi motivasi yang luar biasa. Kita tidak lagi hanya akan taat kepada peraturan, sebab kita takut akan hukuman, tetapi kita akan taat, kita akan menjadi orang yang baik, kita akan memilih yang benar, kita akan memilih yang baik, karena kita mengasihi Tuhan kita. Dan saya berdoa setiap daripada kita sungguh-sungguh mengecek, memeriksa, mengkoreksi. Kita ini ikut Tuhan, karena kita ini takut akan hukuman, atau karena kita ini mengasihi Tuhan. Kita ini hidup benar, takut akan api neraka, takut akan hukuman nanti kita kalau melakukan dosa tidak diberkati oleh Tuhan lagi, atau kita memilih untuk hidup benar karena kita mengasihi Tuhan kita. Dan saya berdoa setiap daripada kita sungguh-sungguh mempunyai cara berpikir yang diubahkan, bagaimana kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, bukan karena kita harus melakukan tersebut, tetapi karena kita mengasihi Tuhan kita dan kita memilih untuk melakukan yang benar. Dan saya percaya ketika kita memilih hal yang benar, Dia Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan kita kepada keberhasilan, kepada kenaikan, kepada hal yang lebih, kepada hal yang lebih di atas lagi. Dan sama seperti kita sudah diterima oleh Tuhan kita, sama seperti kita, seperti seorang budak yang sudah dikasihi oleh Tuhan kita, maka apa sih yang harusnya kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita juga perlu untuk memberikan kasih kepada orang lain. Kita juga harus berbagi kasih kepada orang lain. Kita juga harus menerima akan orang lain, kelemahannya, kekurangannya. Dan saya percaya ketika kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kita mengasihi orang lain, kita menerima orang lain, maka mereka akan bisa melihat Tuhan dalam diri kita. Dan di saat itulah kita bisa menjadi saksi. Dan di saat itulah nama Tuhan bisa dipemuliakan. Saya melihat ada sebuah kekuatan besar daripada mengasihi. Dan ada kekuatan besar di dalam sebuah penerimaan. Saya membacakan kisah tentang Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Di dalam Lukas pasal yang ke-19. Saya akan selesai dengan ayat ini. Seperti yang kita ketahui, Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang tidak disukai oleh orang-orang di kotanya. Tetapi pada waktu itu, Yesus datang ke kota di mana Zakheus ada, tetapi karena Zakheus ini pendek, maka Zakheus ini naik ke atas pohon. Dan ayat yang ke-6, ini menarik sekali, ayat yang ke-5. Lukas 19, ayat yang ke-5, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lihat, banyak orang yang tidak menerima akan kekurangan dan kelemahan daripada Zakheus. Tetapi Tuhan menerima akan Zakheus. Tuhan mengasihi akan Zakheus. Dan Tuhan belum sempat berkhotbah, Tuhan belum sempat menasihati Zakheus. Lihat efek
dan kuasa daripada kasih dan penerimaan. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada suatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lihat, seringkali kita nggak sadar bahwa ada kekuatan di dalam kasih dan ada kekuatan di dalam penerimaan. Ketika kita baik dengan semua orang, mungkin kita baik kepada tukang sampah, kepada pegawai tol, kepada security, kepada cleaning service. Mungkin kita anggap itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ketika kita menyapa mereka dengan kasih, ketika kita menerima mereka seperti seorang teman kita, ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Zakius belum dikotbahi oleh Tuhan, hanya diterima dan dikasih oleh Tuhan. Dia bertobat dan dia mau untuk mengembalikan akan segala hal yang sudah dia ambil sebelumnya. Dia bertobat, hidupnya berubah, dan terjadi keselamatan bukan karena khotbah, hanya karena sebuah kasih dan penerimaan. Saya percaya sebagian besar daripada saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita bukan orang yang sepenuh waktu ada di gereja, kita bukan orang yang mungkin mempunyai banyak waktu atau fasih di dalam berkhotbah, di dalam menyampaikan Injil, di dalam berbicara di depan mimbar dan lain sebagainya. Mungkin kita bukan orang yang seperti itu. Kita bukan orang yang pandai untuk bisa menginjil dan menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Tetapi cukup dengan kita menerima orang lain, cukup dengan kita mengasihi orang lain seperti Tuhan terlebih dahulu menerima dan mengasihi kita, itu bisa mengubahkan orang lain dan itu bisa membuat adanya keselamatan bagi orang itu. So, hari ini saya mau menyampaikan bahwa untuk kita menginjil, untuk kita membawa kebenaran kepada orang lain, untuk kita menjadi saksi Kristus, tidaklah sulit. Kita hanya perlu mengasihi orang lain, dan kita hanya perlu menerima orang lain seperti Tuhan terlebih dahulu menerima dan mengasihi kita. Maka saya percaya ada nama Tuhan yang dipermuliakan dan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lebih lagi. Saya berdoa Tuhan yang singkat ini bisa jadi berkat buat saya. Dan saya berdoa pesan Tuhan yang singkat sungguh-sungguh bisa diimplementasikan dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita lakukan, kita sungguh-sungguh bisa berbagi kasih kepada semua orang, dan kita bisa menerima semua orang tanpa memilih-milih, tanpa melihat status ataupun keadaan orang tersebut. Baik, demikian firman Tuhan.